Kisah-kisah Abu Nawas memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Tokoh jenaka yang hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ini selalu punya cara unik untuk menyelesaikan masalah. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu episode paling aneh dalam karirnya sebagai hakim dadakan. Bayangkan, seorang terdakwa yang seharusnya takut dan cemas malah tertawa terbahak-bahak di pengadilan. Kok bisa? Mari kita simak kisahnya sampai tuntas. Cerita ini bermula di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai. Ada seorang pria kaya yang terkenal kikirnya minta ampun. Sebut saja namanya Tuan Bakhil. Hartanya melimpah, rumahnya megah, tapi hatinya sekering daun di musim kemarau. Ia punya kebiasaan buruk, meminjamkan uang dengan bunga yang mencekik leher. Suatu hari, seorang pemuda miskin bernama Amir datang kepadanya. Amir butuh uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit keras. Dengan berat hati, ia meminjam uang dari Tuan Bakhil. Tentu saja, Tuan Bakhil setuju, tapi dengan satu syarat yang sangat aneh dan tidak masuk akal. "Aku akan pinjamkan kau uang," kata Tuan Bakhil dengan senyum licik. "Tapi ada syaratnya. Jika kau tidak bisa mengembalikannya tepat waktu, aku berhak mengambil sesuatu darimu, apa saja yang aku mau, dan kau tidak boleh menolak karena putus asa dan tidak punya pilihan lain." Amir menyetujui perjanjian gila itu. Ia berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan dan melunasi utangnya. Namun, takdir berkata lain. Ibunya tak kunjung sembuh dan pekerjaan pun sulit didapat. Waktu berlalu dan tanggal jatuh tempo pembayaran utang pun tiba. Dengan langkah gontai, Amir mendatangi Tuan Bakhil. Ia memohon belas kasihan dan meminta perpanjangan waktu. Tapi, apa yang diharapkan dari si kikir? Tuan Bakhil menolak mentah-mentah. Ia justru menagih syarat aneh yang dulu mereka sepakati. "Waktunya sudah habis, Amir," seru Tuan Bakhil. "Sesuai perjanjian, aku akan mengambil sesuatu darimu. Aku mau sepotong daging dari tubuhmu. Tepatnya, sekerat daging dari betismu." Amir pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka Tuan Bakhil akan meminta hal sekeji itu. Tentu saja ia menolak. Mana mungkin ia membiarkan tubuhnya dipotong. Perdebatan pun memanas, hingga akhirnya masalah ini sampai ke telinga hakim kota. Kasus ini menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Hakim kota pusing tujuh keliling. Di satu sisi, permintaan Tuan Bakhil sangat tidak manusiawi. Tapi di sisi lain, ada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Amir. Hukum harus ditegakkan, bukan? Setelah berhari-hari tidak menemukan solusi, hakim pun angkat tangan. Kabar kebuntuan hukum ini sampai ke istana. Khalifah Harun ar-Rasyid, yang terkenal bijaksana, ikut prihatin. Beliau tahu untuk masalah serumit dan seaneh ini hanya ada satu orang yang bisa diandalkan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Khalifah segera memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Ada kasus aneh yang membuat hakim kota menyerah. Aku ingin kau yang menyelesaikannya. Jadilah hakim untuk kasus ini," titah Khalifah. Abu Nawas dengan gayanya yang santai menerima tugas itu. "Paduka yang mulia, hamba akan coba selesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya," jawabnya sambil tersenyum penuh arti. Keesokan harinya, ruang pengadilan penuh sesak. Semua orang penasaran ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan menangani kasus sekerat daging yang viral ini. Tuan Bakhil datang dengan wajah sombong, membawa pisau tajam yang sudah ia siapkan. Sementara Amir, si terdakwa, duduk dengan wajah pasrah dan ketakutan. Abu Nawas memasuki ruangan dengan tenang, lalu duduk di kursi hakim. Ia memandang Tuan Bakhil dan Amir bergantian. Suasana menjadi hening. "Baiklah,
Abu Nawas memulai persidangan. Tuan Bakhil, benarkah Anda menuntut sekerat daging dari betis Amir sebagai ganti utangnya? Benar sekali, Tuan Hakim, jawab Tuan Bakhil dengan angkuh. Itu sesuai perjanjian kami. Ini suratnya, sah dan bertanda tangan. Abu Nawas memeriksa surat perjanjian itu. Ia mengangguk-angguk. Memang benar. Perjanjian adalah perjanjian. Hukum harus ditegakkan. Mendengar itu, wajah Tuan Bakhil berseri-seri. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Sebaliknya, Amir semakin lemas. Orang-orang yang menonton pun mulai berbisik. Tak percaya, Abu Nawas akan memihak si lintah darat. Lalu, Abu Nawas menatap Amir. Amir, apakah kau siap memenuhi perjanjian ini? Amir hanya bisa mengangguk pasrah. Harapannya sudah pupus. Baiklah, kata Abu Nawas dengan suara tegas. Keputusan sudah dibuat. Tuan Bakhil, Anda berhak mengambil sekerat daging dari betis Amir sesuai dengan perjanjian. Suasana pengadilan riuh, orang-orang terkejut. Tuan Bakhil tersenyum puas dan segera menghunus pisaunya yang berkilauan. Ia sudah bersiap-siap mendekati Amir. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya. Tunggu dulu Tuan Bakhil. Ada syaratnya. Tuan Bakhil berhenti. Syarat apa lagi? Tanyanya tak sabar. Abu Nawas tersenyum tipis. Perjanjianmu hanya menyebutkan sekerat daging. Tidak kurang, tidak lebih. Dan yang terpenting, tidak ada kata darah di dalam perjanjian itu. Jadi, silakan ambil dagingnya. Tapi ingat, setetes darah pun tidak boleh keluar dari tubuh Amir. Jika ada darah yang menetes, maka Andalah yang akan dihukum berat karena telah melukai orang lain di luar perjanjian. Seketika, senyum di wajah Tuan Bakhil lenyap. Ia terdiam mematung. Pisau di tangannya terasa berat. Bagaimana mungkin memotong daging tanpa mengeluarkan darah? It's too much. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan tidak percaya. Seluruh penonton yang tadinya tegang kini mulai menahan tawa. Dan disinilah bagian paling anehnya terjadi. Amir, si terdakwa yang sejak tadi pasrah menanti nasib buruk, tiba-tiba tertawa. Bukan sekadar senyum, tapi tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Ia menunjuk-nunjuk Tuan Bakhil yang pucat pasi dan terus tertawa. Abu Nawas mengerutkan kening. Pura-pura bingung. Amir, kenapa kau tertawa? Kau ini terdakwa. Seharusnya kau takut. Kenapa malah tertawa? Sambil menyeka air matanya, Amir menjawab, "Maaf, Tuan Hakim. Saya tidak bisa menahannya. Saya baru sadar betapa bodohnya saya. Karena begitu takut pada orang yang ternyata lebih bodoh dari saya. Dia membuat perjanjian yang mustahil untuk dilaksanakan. Dan dia sendiri tidak menyadarinya." Tawa Amir seolah menular ke seluruh ruangan. Semua orang ikut tertawa, menertawakan kebodohan dan keserakahan Tuan Bakhil. Si lintah darat itu hanya bisa berdiri malu. Wajahnya merah padam. Ia sadar telah dipermainkan oleh kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya, dengan perasaan malu yang luar biasa, Tuan Bakhil berkata, "Baiklah, Tuan Hakim, saya batalkan tuntutan saya. Saya tidak jadi mengambil dagingnya." Abu Nawas tersenyum. Oh, tidak bisa begitu. Keputusan pengadilan sudah dibuat. Anda harus mengambil dagingnya atau Anda yang akan dihukum. Tuan Bakhil semakin panik. Kalau begitu, saya relakan saja utangnya. Anggap saja lunas. Saya tidak menuntut apa-apa lagi. Teriaknya putus asa. Barulah Abu Nawas menganggukkan kepala. Nah, kalau begitu ceritanya lain. Karena penuntut sudah membebaskan utang terdakwa, maka kasus ini saya nyatakan selesai.
palu pun diketuk. Seluruh isi pengadilan bertepuk tangan meriah. Amir selamat, utangnya lunas, dan Tuan Bakhil si kikir mendapat pelajaran yang sangat berharga. Ia pulang dengan menanggung malu yang tak terkira. Kisah ini sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas memang tiada duanya. Ia tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga memberikan keadilan dengan cara yang cerdas dan tak terduga. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa keserakahan pada akhirnya hanya akan membawa malu dan kerugian bagi diri sendiri. Bagaimana menurut kalian? Cerdik sekali bukan cara Abu Nawas? Kisah mana lagi yang kalian ingin aku ceritakan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.